Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala curahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang cerah ini kita semua bisa bertemu bertatap muka di awal bulan Ramadan yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada tujuan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita yang telah membawa kita dari suatu zaman yang penuh dengan kegelapan, suatu zaman yang penuh dengan kejahiliahan, membawa kita ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Dan tak lupa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum Indonesia dan seluruh dunia yang pada waktu ini sedang menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Perkenalkan, saya mewakili dari keluarga besar SMK Negeri 1 Surakarta yang bernama saya Muhammad Saifuddin SPD I selaku guru agama Islam di SMK Negeri 1 Surakarta akan sedikit memberikan tausiah atau kuliah 7 menit untuk kita semuanya. Dan tak lain, tema utamanya yaitu tujuan utama puasa Ramadan, khususnya tahun 1944 Hijriah. Jamaah atau semuanya umat muslim di dunia perlu kita ketahui bahwasanya puasa Ramadan adalah ibadah wajib yang harus dilaksanakan kepada setiap umat muslim. Salah satu di antaranya, siapa dia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dari ayat tersebut dapat kita garis bawahi bahwasannya ada amalan-amalan yang penting dalam pelaksanaan puasa Ramadan. Bisa dicontohkan saja, dalam bulan suci Ramadan, khususnya umat Islam pasti berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Salah satu contohnya, dan ini merupakan sebuah tradisi khususnya orang-orang Indonesia, khususnya orang Jawa, setelah melaksanakan puasa, sahur, dan sampai buka, setelah itu melaksanakan kegiatan sunnah yaitu sholat tarawih. Setelah itu akan melaksanakan yaitu yang namanya tadarusan. Tadarusan ini merupakan suatu tradisi khususnya umat Islam di Indonesia yang dilaksanakan 1 tahun sekali, yaitu tadarusan membaca Al-Quran. Dalam mempelajari Al-Quran, dalam mempelajari Al-Quran ini, pahalanya ketika di bulan Ramadan berbeda dengan hari-hari biasa. Ketika di hari biasa, pahalanya satu hurufnya dihitung 10 pahala. Ketika di bulan Ramadan, maka pahala dalam membaca Al-Quran
dalam setiap satu hurufnya akan gandakan. Nah, ini merupakan suatu kesempatan untuk kita umat Islam untuk berfasabil khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan, untuk lebih kita itu menanam saham. Kalau biasanya menanam saham itu uang, lah ini menanam saham yaitu pahala. Bayangkan saja, kita contohkan saja alif lam mim. Nah, alif lam mim itu terdiri dari 3 huruf. Ketika kita baca di hari biasa selain bulan Ramadan, kita mendapatkan 30 pahala. Akan tetapi ketika di bulan Ramadan kita baca dengan niat ibadah kita, dengan kesucian hati kita, maka 30 pahala di kalimat alif lam mim tersebut akan dilipat gandakan. Itu baru alif lam mim. Belum ketika 1 ayat, belum ketika 2 ayat, 3 ayat. Bahkan kalau orang-orang Indonesia itu ketika melaksanakan tadarus itu kadang saking semangatnya lupa akan waktu. Dari setelah taraweh ada yang sampai menjelang sahur. Nah, di situ kalau kita melihat pahalanya sangat luar biasa sekali, sangat banyak sekali. Dan itu merupakan suatu investasi atau tadi suatu saham kita nanti di akhirat kelak. Nah, dari itu kami berpesan kepada seluruhnya, khususnya saya sebagai guru agama Islam di sekolahan SMK Negeri 1 Surakarta ini, mengajak semuanya, murid-murid, bapak ibu guru dan semuanya, ketika di bulan Ramadan ini, marilah kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan mencari ladang amal sebanyak-banyaknya. Selain kita membaca Al-Quran, segala sesuatu ketika di bulan Ramadan ini akan dihitung ibadah. Murid pada saat ini sedang masuk sekolah, dia belajar menuntut ilmu, pahalanya juga akan dilipat gandakan. Ada suatu hadis mengatakan, man salaka tahiran ilman yaltamisu sahalallahu tahiran ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang belajar menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, ini untuk anak-anak semuanya ya. Silakan kalian belajar yang rajin, belajar yang tekun, supaya apa yang kalian laksanakan semuanya akan mendapatkan pahala. Dan khususnya umat Islam yang pada saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, semoga kita semuanya senantiasa diberikan istiqomah dalam menjalankan puasa. Jangan sampai kita menjalankan puasa Ramadan hanya mendapatkan puasa menahan lapar, menahan haus, tapi jadikanlah puasa Ramadan kita ini menjadi puasa yang berkualitas. Dengan apa? Dengan itu tadi, kita tambahkan pahala-pahala, karena setiap apa yang kita lakukan ibadah di bulan Ramadan ini, pahalanya akan dilipat gandakan. Begitu, mungkin demikian sedikit yang dapat saya sampaikan. Kami mewakili dari keluarga besar SMK Negeri 1 Surakarta mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah. Semoga apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini menjadikan ladang amal kita di akhirat kelak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.